Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimul khaira ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia rahmat, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita bertemu melalui udara bersama-sama untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi masa dan waktu kita. Mudah-mudahan tercatat waktu kita yang Allah kurniakan kepada kita pagi hari ini, subuh hari ini, sebagai waktu yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, dapat bersalawat, mengagungkan, menjunjung perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jaga, untuk kita jadikan panduan agar kita selamat pada hari kiamat kelak. Jamaah salat subuh surah An-Nur, kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kitab Martabat Ilmu dan Ulama. Sedikit daripada hujung daripada perbincangan kita pada bulan lepas, itu mengenai sahabat, memilih sahabat yang soleh. Kenapa kita perlu memilih sahabat yang soleh? Karena sahabat yang soleh, yang baik ini adalah juga berperan, membuat peranan penting dalam kehidupan seseorang dalam dunia ini. Ketika dia mampu untuk memilih kawan-kawan yang baik, yang soleh, maka dengan sendirinya dia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan dengan sendirinya juga dia akan termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Maka para ulama pun telah menyebutkan bahwa tabiat seseorang itu sangat mempengaruhi. Maka para ulama katakan li'anna tiba'a saraqah. Jadi tabiat itu adalah mempengaruhi, dapat mencuri. Kalau kawan kita yang tidak baik, besar kemungkinan seseorang itu akan terjerumus juga dalam hal-hal yang tidak baik. Dan termasuk di antara kawan sejati ataupun kawan yang betul-betul kawan atau sahabat yang baik, yang mungkin perlu menjadi pilihan kita ketika kita memilih kawan, itu di antaranya adalah, kata Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, bi'sas sadiqu tahtaju an taqula udhkurni fi du'aik. Seburuk-buruk kawan itu adalah kamu perlu mengatakan kepadanya, ingatkan aku, ataupun sebutlah, bawalah aku dalam doa dan permohonanmu. Wa antaisha mahu bil mudarah. Jadi kata Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa kawan kalau sampai kita mengatakan kepadanya, ingatkan daku, atau ingatlah aku dalam doamu, kita perlu ingatkan dia untuk dia sebut kita atau untuk dia mengingat kita dengan doanya. Itu kawan
tak baik. Bahkan beliau katakan seburuk-buruk kawan. Jadi kawan yang baik itu macam mana? Tak perlu kita meminta untuk dia mendoakan kita. Dia memang dah ingat, dia doakan kita, dia pohonkan kita kepada Allah. Itu kawan yang baik. Dan sentiasa yang kawan yang tak baik ini adalah kita kena berjaga-jaga, kita kena berhati-hati. Berhati-hati daripada apa? Daripada sifatnya. Mungkin ada sifat yang mungkin kita rasa, kita tahu kawan kita ini ada satu sifat yang kita tak suka. Sehingga kita berjaga-jaga, takut-takut dia ni memang suka cakap banyak, kemudian dia suka bagi tahu pada orang lain begini macam ni. Kita risau. Jadi kawan yang seperti itu, kata Imam Yahya bin Mu'az, adalah termasuk kawan yang kurang baik, bahkan seburuk-buruk kawan, kata beliau. Ini hujung daripada perbincangan kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bab kelima tentang adab-adab menuntut ilmu. Wa min adabihi ay yarda bil yasiri min al quti wa yasbiru ala dhiqil 'aishi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayufliha, walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Wa qala aidan la yudrakul ilmu illa bis sabri ala dhulli. Jadi di antara adab-adab ketika menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni tidak semestinya kita menuntut ilmu adab dia adalah di sekolah, di madrasah, di universiti, tidak. Tapi di mana kita mendapatkan ilmu, terutamanya ilmu akhirat, ilmu yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita bahagia di dunia dengan panduan syariat Allah, maka tentu kita akan bahagia juga di akhirat. Maka itulah yang dimaksudkan oleh para ulama. Kebahagiaan kita di dunia, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, menghendaki kebahagiaan di dunia, kesenangan, keselesaan di dunia, kena ada ilmu. Baik ilmu yang membawa kita untuk mendapatkan dunia sebagai jalan untuk kita menuju akhirat, ataupun ilmu agama yang kita tuntut di dunia semata-mata kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, beliau pernah berkata, saya benci kepada seseorang yang hidupnya sabah lala. Sabah lala ini adalah orang yang tidak menyibukkan diri dengan urusan akhirat, juga tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia, menganggur, tak ada kerja, tidak juga berzikir, tidak juga baca Quran, tidak juga bersalawat. Tak bersalawat, tak baca Quran, memang habis masa dan waktu untuk menghabiskan waktu, tidak mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Maka kata Sayyidina Umar, daripada kalau kita tidak mengisi waktu ini dengan urusan akhirat, tak apa kita isi dengan urusan dunia. Kita ada keluarga untuk kita sarah, kita ada keluarga untuk kita bagi keselesaan, untuk kita bagi mereka untuk dapat memakai pakaian yang patut dan layak, makan yang patut dan layak. Maka tuan-tuan rahimakumullah, Allah masih menguji kita dengan ujian, dugaan yang masih berada di sekitar kita dengan COVID-19. Tapi kita berharap jangan sampai kena kita ada PKP, PKPB, PKPD dan seumpamanya, akan menyebabkan kita menjadi sabah lala. Tak boleh pergi kerja, tak boleh pergi ofis, duduk rumah, tak buat apa-apa. Nah,
Kita tak mau perkara-perkara yang mungkin melekakan kita, yang terus kita buat. Kita nak juga di antara masa dan waktu kita itu adalah waktu yang membawa kebahagiaan kita, baik urusan dunia ataupun akhirat. Naam. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kamu harap ilmu itu akan diperoleh dengan watak seperti raja dan jiwa bangga. Jadi Imam Syafi'i itu betul-betul memberikan panduan. Ilmu tidak akan dapat diperoleh dengan cara angkuh dan sombong. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan kerendahan hati, Al-Fakir mengajak kepada kita semua, ketika kita menuntut ilmu, insya-Allah nama kita akan tertulis di antara senarai orang-orang yang menuntut ilmu. Walaupun mungkin dalam setengah jam, dalam 1 jam di surau di masjid, kita nak senarai nama kita itu ada di antara senarai nama orang-orang yang sayang dengan agama, sehingga dia dapat menunaikan tugasnya sebagai hamba dan disokong oleh ilmu yang ada. Maka kita kena cari ilmu ni, apapun caranya sekalipun. Kalau dalam urusan dunia, kita punya banyak pelbagai cara untuk kita dapatkan dunia. Sepatutnya juga untuk urusan agama, urusan akhirat, kebahagiaan kita di alam sana, itu tentu lebih kita utamakan. Maka melalui udara ini, saya mengajak kepada kita semua, dengan adanya ujian Allah Subhanahu wa taala tidak mematahkan semangat kita untuk kita terus mengaji, menuntut ilmu. Masih ramai lagi para ulama kita, para asatidzah, ustaz-ustaz kita untuk kita meminta bimbingan, meminta panduan, meminta pencerahan kepada mereka. Jadi jomlah kita bersama-sama. Jangan kita untuk kita buat sambil lewat saja masalah mengaji ini. Maka itu tuan-tuan rahimakumullah, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada IJK Surah An-Nur yang masih memberikan cara untuk kita dapat mengaji, buat grup untuk kita dapat mengaji. Ini satu hal yang insya-Allah akan ada nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bermakna kita daripada setiap waktu dan masa ataupun bulan, minggu, hari adalah hari-hari yang kita dapat meluangkan masa dan waktu untuk kita mendengar syarahan-syarahan daripada asatidzah kita berkait dengan agama. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ilmu tidak akan dapat dicapai kalau cara mencapainya, mendapatkannya itu dengan cara angkuh dan sombong seperti raja. Tetapi orang menuntut ilmu itu dengan kerendahan diri dan sabar menghadapi kesempitan hidup, serta sudi berkhidmat dengan ulama, pastilah dia yang akan berjaya. Ini kata-kata hikmah daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi perkataan para ulama, air itu perumpamaannya, air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Jadi kalau air sungai itu dia akan mencari tempat yang landai, yang rendah untuk dia mengalir. Tidak ada air yang akan mengalir naik ke puncak gunung. Itu perumpamaan ilmu. Ilmu tidak akan datang, tidak akan sampai kepada orang-orang yang masih menyimpan dalam diri dia sifat angkuh dan sombong. Mengaji, pertama yang dipandang itu adalah, alah ustaz ni rasa saya lagi tahu kot. Ustaz ni rasa tak alim sangat. Ini adalah satu sifat yang orang-orang yang kalau ada dalam dirinya sifat-sifat seumpama ini, dah memandang guru yang mengajar itu dah pandangan yang hina, pandangan yang rendah, maka ilmu pun kalau dengan bahasa kita itu tumpang lalu, tak nak singgah di dada pada diri orang tersebut. Maka itu tuan-tuan rahimakumullah, saya yakin
Kita semua telah lama bersama-sama dan telah dapat banyak daripada perkongsian ilmu daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Tentunya ini menjadikan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah telah memahami perkara-perkara ini. Jadi tidak perlu saya huraikan terlalu panjang, kita dah tahu semuanya. Jadi cuma yang saya nak perlu sampaikan di sini adalah bagaimana agar ilmu yang kita dapat itu ada keberkahan. Keberkahan yang nampak daripada ilmu itu adalah yang pertama, ilmu itu dapat diamalkan. Yang kedua, ilmu yang ada adalah untuk diri kita. Kalau kita salah, ilmu kita yang akan tegur kita, yang beritahu kita yang ini tak boleh, yang ini haram. Berbeza kalau ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang tidak berkah, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu, tetapi ilmu untuk menilai orang lain. Orang tu salah, orang tu tak betul, orang ni melakukan perkara yang silap. Sementara diri lupa bahwa dia juga melakukan kesilapan. Nah, ini tanda-tanda ilmu kalau dah menjadi hakim tapi untuk menghakimi orang lain. Seorang hakim untuk menghakimi satu perkara, dia ada ilmu. Untuk menentukan hukum dan ketentuan, dia ada ilmu. Tetapi tak boleh ilmu itu adalah semata-mata untuk menghakimi orang lain. Tidak untuk menjadi hakim untuk dirinya. Ini satu masalah yang kadang-kadang sering berlaku. Kita tak perlu sebutkan. Asalkan tak sama aja dengan dia, salah. Asal tak serupa cara pemikiran, sesat. Ini hal-hal perkara yang perlu kita jauhi. Seolah-olah ilmu itu adalah untuk menyiksa batin kita. Ilmu sepatutnya membahagiakan. Ilmu itu luas, ilmu itu membahagiakan. Kenapa dengan kita ada ilmu tetapi kita jadi sempit dada, sempit hati, sempit batin? Kenapa? Sebab ilmu itu asyik untuk menilai orang lain silap, orang lain salah. Hanya hati kita jadi penuh dengan kebencian, kemarahan. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Imam Syafi'i juga berkata, la yudrakul ilmu illa bisabri ala dhuli. Ilmu tidak akan didapat, tidak akan diperolehi melainkan dengan cara sabar dan merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kita menghinakan diri, beza. Merendahkan diri berarti kita tawadu, tidak sombong. Adapun menghinakan diri itu menghinakan diri kepada sesuatu yang mungkin pada kedudukannya kita sama dengan dia, ataupun bahkan mungkin kita lebih mulia, tapi kita menghinakan diri. Wal-iyazubillah. Contoh saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ibu bapa yang saya sayangi sekalian. Mungkin dalam kehidupan kita sering, mungkin kita berjumpa dengan mungkin orang-orang yang kalau dengan bahasa itu punya kedudukan. Sementara kedudukan sosial, status sosial tidak diukur dengan pangkat dan jawatan. Tidak diukur dengan harta dan kekayaan. Tidak diukur dengan nasab dan keturunan. Tetapi kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Kalau ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, ada orang yang mungkin mempunyai jawatan, tetapi karena kita nakkan sesuatu perkara yang mungkin boleh menguntungkan secara pribadi kepada kita, kita rela untuk merendahkan diri. Nah, ini yang namanya merendahkan diri. Sedangkan pada posisinya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bahwa kemuliaan itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi beza antara merendahkan diri dengan menghinakan diri itu jelas perbezaan dia. Tapi kalau kita kepada Allah, kepada yang lebih mulia daripada kita, sekiranya juga kita menghinakan diri,
itu tidak menjadi masalah. Contoh kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kenapa kita menghinakan diri di hadapan Allah? Ya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi kalau kepada sesama makhluk yang seumpama dengan kita, yang ketakwaannya yang tidak kita ketahui, kita tidak boleh untuk menghinakan diri. Maka tuan-tuan rahimakumullah, kita ni adalah mulia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim. Jadi jangan kita menghinakan diri. Di antara salah satu cara menghinakan diri kita itu adalah juga kita dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perbincangan kita lama sebelum hadis sebutkan bahwa seseorang yang tidak minat dengan ilmu agama, yang tidak suka dengan ilmu agama, kemudian dipaksakan untuk kita ajar. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sama seperti seseorang mengalungkan emas permata ke leher babi, ke leher khinzir. Sungguh perumpamaan yang cukup hina. Orang tak nak belajar agama, kita paksakan. Nah, jadi maknanya mencari ilmu agama itu satu kemuliaan. Tetapi kita dalam hati itu tak nak belajar, berarti kan sama dengan kita merendahkan diri, menghinakan diri, bukan merendahkan, menghinakan diri. Karena Nabi sebutkan yang tak nak ilmu agama, tapi dia dipaksa untuk belajar, sama, karena ilmu itu mulia. Begitu mulianya Nabi sebut seperti emas. Bahkan lebih lagi. Dikalungkan ke leher anjing, ke leher babi, ke leher khinzir. Apa manfaatnya? Kalau dikalungkan ke leher kambing, taklah kita katakan patut dan layak. Bukan juga kita mengatakan babi itu adalah hina dina. Bukan. Karena dia ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah perumpamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya juga seseorang yang termasuk dia menghinakan diri, yaitu menuntut ilmu agama secara terpaksa. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ya di antaranya adalah perkataan para ulama yang akan kita baca nanti, di antaranya adalah karena kurangnya kita memahami apa ilmu tersebut, apa kedudukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alla yukhatiba syakhahu bita'il khitab wa kafihi wa la yunadihi min bu'din. Jadi jangan memanggil guru dengan perkataan-perkataan yang kalau bahasa kita tu anta, engkau, kamu. Ada sebagian tempat mungkin perkataan engkau, kamu ini bagus dan elok. Kalau kita kan kepada Allah misalnya dengan perkataan engkau, ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami, ini perkataan mulia. Tapi kan bahasa yang kita gunakan kadang-kadang, apalagi kepada guru kita mengatakan awak. Awak dah makan Ustaz? Awak dah makan Tuan Guru? Jadi ini perkataan, jangan mengambil dengan perkataan kamu dan janganlah menyerunya daripada jauh. Ustaz, Ustaz. Ustaz, tunggu kejap Ustaz. Ini adalah satu yang tidak patut dan layak. Qala al-khatib yaqulu ayyuhal alim. Wahai orang alim. Yang bagusnya itu adalah wahai ayyuhal alim atau ayyuhal hafiz, wahai hafiz. Wa nahwi dzalik, ataupun seumpamanya, wahai tu guru, ya syekh. Kalau kita nak tanya satu perkara, mata qulu fi kadza, apa pandangan tuan, apa pandangan tuan guru tentang perkara ini? Ataupun dengan wa ma ra'yukum fi kadza, apa pandangan tuan, apa pandangan tok guru tentang perkara ini? Ataupun wasyibhu dzalik, ataupun seumpamanya. Wala yusammi fi ghaibihi fi ghaibati aidan bi ismihi, jangan sebut nama dengan nama dia ketika dia tak ada. Misalkan kita sebut Irfan tu nama bukan saya lah, sebutlah nama dia dengan nama. Kalau kita sebut nama Ustaz Basha, Ustaz Nurul, misalkan Ustaz
Siapa-siapa Ustaz Musa yang ada di surau kita sebutlah nama Ustaz ini. Jadi ada, insya-Allah Allah walaupun benda itu kecil, Allah akan melihat. Allah menyaksikan benda yang kita buat itu adalah semata-mata kita mentakzim orang yang berilmu. InsyaAllah akan ada manfaatnya. Kalau kita tidak rasakan manfaatnya, misalkan karena umur kita pendek misalkan, anak kita, kalau anak kita rasakan manfaatnya, cucu kita, tetap itu akan ada kesan, akan ada manfaat. Maka itu salah satu di dalam kitab Ta'limul Ta'lim juga disebutkan, di antara untuk menjadikan anak itu menjadi orang alim itu kena berkhidmat, kena karena berbuat baik kepada orang alim. Illa makrunan bima yushiru bi ta'zimihi ka qala syekh awil ustad aw qala syekhuna kada. Jadi kalau kita juga nak sebut nama seseorang itu berkaitan dengan kita ceritakan, jangan sebut dengan namanya tapi gunakanlah ada Ustaz Basha, ada Ustaz Nurul, Ustaz Musa, Ustaz siapa-siapa lagi yang mungkin yang pernah menjadi pengisi kuliah di surau kita. InsyaAllah tuan-tuan rahimakumullah. Kenapa kita memuliakan orang-orang berilmu ini? Karena orang berilmu ini adalah sebagai penyambung lidah daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita muliakan mereka, insyaAllah Allah akan memuliakan kita juga. Tidak akan rugi ketika kita memuliakan orang yang berilmu. Dan kita tidak akan kecewa ketika orang alim itu menjadi kawan dan sahabat kita. Maka dengan kes yang terbaru yang sempat viral beberapa minggu lepas, bahkan sampai hari ini misalkan, saya tak ada komen apa-apalah tentang perkara itu. Tapi misalkan kalau saya sebutkan tadi bahwa kita tidak rugi berkawan dengan orang alim, tidak berugi dengan kawan orang-orang berilmu. Ternyata alhamdulillah jatuh lagi angin. Memang angin kuat tuan-tuan rahimakumullah. Jadi mungkin pokok nak tegur kita. Okey. Tidak rugi kita berkawan dengan orang alim, orang berilmu. Sementara kes terbaru ternyata orang berilmu dikatakanlah dia sempat sampai na'udzubillah melakukan perkara yang sangat keji. Kalau tuduhan itu betul. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau memang tuduhan itu betul, wal iyadu billah, maka tuan-tuan rahimakumullah, pastikan untuk kita tetap menjaga. Sekiranya itu perkara betul, kita tidak perlulah untuk memberikan komentar yang mungkin kita tidak tahu hakikat sebenar. Sekiranya pun benar juga, tidak ada keuntungan kita untuk membicarakannya. Dia ditangkap polis, dia disaman ke, dia direman ke, itu tidak ada hal sebenarnya dengan kita. Cuma yang betul kita perlu berhati-hati adalah macam mana agar kehidupan kita, pribadi kita itu selamat hinggalah sampai ke akhirat. Kita tidak ada urusan dengan orang-orang yang mungkin Allah uji dengan satu keadaan terbabi. Jadi itulah ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu apakah betul berita itu, tapi paling tidak insya-Allah kalau kita sempat dalam kuliah-kuliah ke depan, ya kita buatlah. InsyaAllah minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam usaha umur kita dan berkah dalam ilmu kita sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya Allah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun, minta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Allah angkat musibah, balak dan bencana ini. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.